Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigon ingkadat latubti bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di Quran surat 28 di ayat 10 dan seterusnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Allah berjanji kepada, karena ini kisah Nabi Musa kecil, Allah berjanji kepada ibu Nabi Musa, sebagaimana di pertemuan yang lalu di surat 28 di ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sampai terjemahkan ulang di ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir kepadanya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Nah ini, jadi setelah ibunya Nabi Musa itu melahirkan Musa, diperintah oleh Allah disuruh nyusui. Tapi itu sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian, karena hukum menyembelih anak laki-laki itu masih berjalan pada zaman Fir'aun. Tapi ibunya Nabi Musa diberi ilham oleh Allah, susuilah dia. Kalau kamu khawatir, kalau kamu nyusui itu khawatir ketangkep tentara Fir'aun, maka jatuhkan ke sungai Nil anakmu Musa itu. Bapak Ibu, sungai Nil itu besar, panjang. Kalau anak itu dijatuhkan ke sungai itu ya pikirannya nggak karu-karuan tuh Pak. Seorang anak bayi belum bisa apa-apa, diperintah oleh Allah disuruh menjatuhkan ke sungai Nil. Karena itu
Ibu Nabi Musa berusaha bagaimana cara menjatuhkan supaya anak itu tidak mati. Dibuatkan peti, kotak kecil. Lalu Allah menyatakan kepada ibunya Nabi Musa, lanjut. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati. Nah, Allah menyatakan jok khawatir kamu. Kamu juga jangan bersedih hati. Oleh kok dek nang banyu nang sungai Nil, kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih hati. Bapak Ibu sekalian, sulit ini prakteknya, Bapak. Prakteknya sulit. Karena anak diletakkan di atas air, Pak Bu. Terus dihanyutkan. Itu kalau enggak keimanan yang sangat tinggi, tidak akan mantap hatinya, Pak. Anak yang disayangi. Kamu jangan bersedih hati. Terus Allah berjanji begini. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Nah, di sini yang berjanji. Kami akan mengembalikan kepadamu. Ibunya Nabi Musa ya gak bisa berpikir, Pak Bu. Wong anak ini dikintirno nang sungai. Sungai Nil itu besar panjang. Nanti dikembalikan ke ibunya lagi itu ya pikirannya ya belum mudeng tuh, Pak. Bagaimana cara mengembalikannya? Tapi karena keimanan yang tinggi, percaya kepada Allah bahwa janji Allah itu benar. Walaupun hatinya ragu-ragu. Ada setengah ragu-ragu. Lalu janji yang kedua, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. nah, nanti anakmu akan saya jadikan salah seorang dari para rasul. Berarti kira-kira ibunya Nabi Musa tahu gak kalau anak itu jadi rasul? Tahu, soalnya ini diberi ilham oleh Allah. Engko tak balekno nang awakmu. Setelah itu anakmu itu nanti saya jadikan salah seorang dari para rasul. Janji Allah ini, Bapak. Maka di ayat 10 Allah menyatakan begini. Wa asbaha fuadu ummi Musa. Ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Nah, setelah dikintirno, hatinya jadi kosong. Hatinya ibunya Nabi Musa itu jadi kosong. Gak mentolong delok anak ini kok dikintirno nang sungai. Ya lek gak nang tengah barang terus mari ngono. Bagaimana itu? Air sungainya deras. Allah menyatakan ini. Ini kan diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diberi cerita oleh Allah untuk diceritakan kepada kita semuanya bahwa Nabi Musa itu dulu kecilnya itu seperti itu. Ketika setelah dilahirkan oleh ibunya. Kemudian sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Oh, hampir menyatakan rahasia tentang Musa itu. Sebetulnya kan rahasia itu Allah menutupi sebetulnya. Tapi karena kosong hatinya, Pak. Arek dikintirno ndelok melayune banyu. Hatinya ibunya kosong, Pak. Hampir rahasia anak tadi hampir terbuka, hampir dibuka, gak mentolo ngoten. Gak mentolo.
hampir dilaporkan Pak Bu. Anak saya hilang ngoten lho, gampangan. Hampir terbuka seperti itu. Laula an robatna ala qalbiha. Niki. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, Nggih. Kalau tidak diteguhkan hatinya oleh Allah, litakuna minal mukminin. supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Nah, janji Allah tadi loh. Anaknya akan dikembalikan ke ibunya. Tapi faktanya dikentir nang sungai Nil. Ya itu namanya skenario Allah. Tapi ibunya Nabi Musa kan tidak ngerti skenario yang diskenariokan Allah seperti itu. Namanya hati kepada anak Pak Bu. Yo gak iso. Kelas dulu yo gak iso. Kelasno yo gak iso. Anak yang sangat dicintai dikentirno sungai lho. Nasibnya anakku yo opong kok. Ngoten. Jadi hampir rahasia itu dibuka oleh ibunya, hampir. Tapi diteguhkan oleh Allah hatinya ibunya Nabi Musa itu diteguhkan sehingga tidak sampai untuk dibuka rahasianya. Tujuannya apa? Supaya termasuk orang yang percaya kepada janji Allah. Kalau nanti akan dikembalikan terus anaknya tadikno salah satu dari para rasul. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan begini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal hati ibu Musa. Setelah anaknya terbawa hanyut oleh aliran sungai Nil. Bahwa hatinya menjadi kosong tadi ayatnya. Yakni lupa daratan karena kosong. Lupa daratan. Kepada semua perkara duniawi, wis lupa, anak lupa bojo, lupa keluarga, lupa urip, terfokus kepada anak. Kecuali hanya ingat kepada Musa saja, bayinya yang tersayang yang dikintirna nang sungai Nil tadi. Demikian menurut Ibnu Abbas dan para mujahid yang lain, para ahli tafsir yang lain. Di situ disebutkan ingkadat latubdi bihi. Di ayat 10 tadi. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia Musa. Artinya hampir saja ibu Musa itu karena terdorong oleh kerinduan kepada anaknya yang sangat dan kesedihan serta kekecewaannya yang mendalam benar-benar akan membuka rahasia dirinya. Maunya begitu. Bahwa anaknya telah hilang, akan diumumkan begitu. Di hati kecilnya. Ben digoleki wong ben ketemu maksudnya ngoten. Lah itu dikentir ana ngene sungai ngoten. Tapi andai kan diumumno ngono, anaknya hilang terus ketemu orang pada zaman itu misalkan. Didelok tetakno jero peti misalkan anak laki-laki yang enggak urip Pak Bu. Disembelih. Nggih. Tapi karena diteguhkan oleh Allah hatinya, maka rahasia itu tidak sampai dikeluarkan. Seandainya Allah tidak meneguhkan hatinya dan tidak membuatnya bersikap sabar, ibunya Nabi Musa sudah mengumumkan anaknya hilang, gak mentoh loh. Saya ono sing nemu maksudnya. Di akhir ayat di surat 28 ayat 10 tadi, laula an robatna ala qalbiha.
litakuna minal mu'minin. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang yang percaya kepada janji Allah, sudah diumumkan bahwa anaknya telah hilang. Ini kan satu peristiwa yang menegangkan. Sungai Nil itu lebar ya Pak Bu, luas ya, dan panjang, terpanjang dunia. Sungai Nil berarti airnya deras. Sungai Nil itu melewati sampai lebih dari 6 negara loh. Melewati 6 negara. Panjang. Kalau kita melihat Sungai Brantas saja Pak Bu, selebar itu, bagaimana Sungai Nil yang terpanjang dan airnya itu deras. Di ayat 11 Allah menyatakan begini, wa qalat li ukhtihi kussihi fabasur bihi ala jumbi wa hum la yasurun. Ayat 11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Nah, karena ragu-ragu tadi wis dikintirno ngene, ibu Nabi Musa berkata kepada saudaranya Musa perempuan yang tua, fabasurat bihi, ikutilah dia. nggih. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Jadi ibunya Nabi Musa itu menyuruh dulure Musa yang tua, perempuan, karena ya ragu-ragu dikitir nang sungai itu, arek iki kok nandi terusan ngoten lho. Akhirnya wis saiki tutno adikmu, bahasa kula Pak. Tutno. Sehingga saudaranya Nabi Musa yang perempuan itu akhirnya mengikuti peti kecil tadi, mengikuti peti kemana arahnya peti itu, dan itu tidak tahu nantinya kemana, apa berjalan berapa kilo lagi, nggak tahu Pak Bu. Lalu kelihatan dari jauh peti tadi, orang nggak tahu kalau diikuti, namanya apa, dikuntili, ya, dikuntili, ya. Jadi peti itu dikuntili oleh bakyunya Nabi Musa yang perempuan, mbaknya yang tua itu, dikuntili terus sejauh berapa kilometer tidak disebutkan. Allah tidak menyebutkan antara rumahnya ibunya Nabi Musa tadi dengan kerajaan Fir'aun itu berapa kilometer, itu tidak ada sebutan. Cuma rumahnya memang dekat karo Sungai Nil tadi. Makanya Allah menyatakan sudah lemparkan saja ke Sungai Nil. Bukan untuk dibunuh, lemparkan itu dikintir ngoten maksudnya. Nggih. Lalu ibunya Nabi Musa karena enggak mentolo, bakyunya disuruh nguntili. Makanya di awal ayat di surat 28 ayat 11 itu mengatakan wa qalat li ukhtihi kussihi, dan berkatalah ibu Musa kepada Musa, saudara Musa
yang perempuan, ikutilah dia. Menurut Ibu Musa memerintahkan kepada anak perempuannya yang telah dewasa dan dapat mengemban tugas yang akan dipercayakan kepadanya. Ibu Musa berkata seperti yang disitir oleh firman Allah tadi, li ukhtihi tadi. Kusi, ikutilah. Kuntilia. Kusi itu artinya ikutilah dia. Maksudnya ikutilah jejaknya. Arek iki kok ono endi parai. Terus lek kecantol endi. Ngoten lho. Ikutilah jejaklah, pantaulah terus beritanya. Jadi punya tugas yang berat ini Mbak Yunya ini loh. Dan carilah ia di segenap penjuru kota. Maka saudara perempuan Musa tadi berangkat untuk menunaikan tugas itu. Saiki kita bayangkan ya. Apa pinggire tepinya Sungai Nil itu mesti jalan raya, Pak. Nah, gak mesti kan? Ya lek gak liwat kebon-kebon ngono kira-kira. Nggih. Ya lek gak liwat alas-alas ngono. Bagaimana cara nguntil itu? Lah misalkan gak ketok, misalkan dari jauh terus gak ketok. Loh, nanti lak garo. Terus kecantol nanti. Jadi berat Pak Bu itu. Mengikuti arus sungai yang begitu deras. Saudara Nabi Musa yang perempuan ini. Lalu kalau sudah tidak kelihatan, kemana terusan? Ya namanya peti itu kemana? Setelah tidak dapat dilihat Bapak Ibu sekalian, akhirnya mencari berita. Mencari berita. Apakah ada orang yang menemukan peti tadi? Itu juga berat Pak Bu. Karena tidak mudah untuk bisa menembus kerajaan itu Pak Bu. Ya lek gak ono penghalang-penghalang yang lain. Oh jenenge pinggire sungai ya Pak Bu. Ya lek gak akeh wit-witane barang. Ngoten. Dan itu tidak disebutkan. Kalau kita lihat perjuangan seperti ini adalah perjuangan yang sangat berat. Saudara Musa menguntit faba surat bihi anjunubi. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Akhirnya dapat dilihat dari jauh. Menurut Ibnu Abbas, arti junubin itu ialah dari dekat. Jadi dapat kelihatan dari dekat. Sedangkan menurut Mujahid, artinya dari jauh. Junubin ini. Yakni saudara perempuan Musa mengamatinya dari kejauhan. Diwasno ae terus minggirin nanti gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah yang mengatur itu. Ternyata di sebelah Sungai Nil itu ada yang menjorok ke dalam begini. Di situ banyak danyang-danyang dari Fir'aun yang bersenang-senang di situ dengan mainan air itu. Ya gampangannya bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk yang lain begitu. Lalu Bapak sekalian, menurut tafsirnya Qatadah itu mengatakan begini, bahwa saudara perempuan Musa itu melihatnya dengan pemandangan seakan-akan
seseorang yang tidak tahu menahu tentangnya. Jadi dia memandangnya itu tidak semata-mata. Ono nek kono diwasno ae. Cuma lek ono wong wasno awake gak wasno. Menutup diri, Pak Bu, supaya tidak diketahui oleh orang. Setelah Musa alaihissalam berada di rumah Fir'aun, nah itu kelihatan. Sudah kelihatan. Berarti sudah masuk, ditemukan oleh danyang itu. Berarti masuk di kerajaan. Lalu Nabi Musa disayangi oleh istri Fir'aun, namanya Asia, serta dibebaskan dari kekejaman Fir'aun oleh istrinya. Sebetulnya mau disembelih oleh Fir'aun, tapi karena dicegah oleh istrinya, di ayat yang lalu itu disebutkan barangkali ada bermanfaat untuk kita bersama, wahai suamiku Fir'aun. Tapi Fir'aun menyatakan, bagimu bermanfaat, bagiku tidak, ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah sudah diketahui, berarti sudah minggir, sudah masuk ke kerajaan. Diamati dari jauh, Bapak. Nek kira-kira ngamati ngene iki pirang dina nggih? Nah, itu yang enggak disebutkan, Bapak. Tapi itu berat, jelas berat. Apa ya mudah, Pak Bu? Gampangane bahasa saya itu dengkek ngoten. Dengkek kerajaan Firaun itu lho mudah ta. Wong kerajaan besar kok. Ya ono temboke, ya ono pagar alasnya itu. Lalu Musa ditawarkan kepada wanita-wanita tukang menyusui yang ada di dalam istana. Karena begitu orang Nabi Musa itu diterima atau mendapatkan kasih sayang dari istri Fir'aun tadi, kan enggak nyusu, Bapak. Anak kecil disusoni yang lain enggak mau, Bapak. Enggak mau, milih, Bapak. Akhirnya mencari tukang yang bisa memberikan tetek atau nyusui anak di kerajaan itu. Semua perempuan yang sudah menawarkan diri terus mau netei, Nabi Musa tidak mau netek kepada orang yang sudah dipilihkan oleh istri Fir'aun tadi. Tetapi Musa tidak mau menerima air susu tadi dari seorang pun dari mereka. Maka keluarga Raja Fir'aun bingung, Pak Bu. Arek nangis kepier-pier. Kok gak nyusu ya, Pak Bu? Nek sedina gak nyusu nih apa kira-kira? Nangis. Ya nangis arek. Wong anak kecil. Maka keluarga Fir'aun ini bingung, akhirnya bingung menuju ke pasar-pasar dengan harapan akan menjumpai seorang wanita yang layak untuk memberikan air ASI, menyusui anak itu. Waduh, golek umum, berat itu. Lah, tapi dari kerajaan gampang kan mengerahkan banyak orang ke pasar-pasar sana, golek wong sing iso nyusui. Nah, saudara Musa itu kan menguntit dari kejauhan, diwasno ya ngoten. Dikuntit. Ketika saudara perempuan Musa itu melihatnya telah berada di tangan keluarga kerajaan Fir'aun, langsung mengenalinya, tetapi tidak menampakkan identitas dirinya. Kenali, Pak Bu,
Sudah di pasar-pasar itu kemudian dikenali, tapi tidak menampakkan bahwa dirinya itu saudaranya, tidak menampakkan. Lalu mereka yang membawa anak itu mencari orang yang mau memberikan air ASI tadi, itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dia adalah saudara perempuan bayi tersebut. Yang ngikuti Pak Bu, ngikuti, ngrungokno omongane wong-wong nang pasar iku, ngikuti bayi tadi juga. Ini ayat 11. Lalu di ayat 12 Allah menyatakan ini, wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ayat 12. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu Nabi Musa dicegah oleh Allah. Sebetulnya arek bayi loh Pak Bu, arek bayi, pokoknya dalam keadaan lapar Pak Bu. Lek ana wong nyusui ya dilahap ae Pak Bu. Nggih. Oh jene lesu ae. Tapi dicegah oleh Allah niki, ayate lemu nih. Aku sing nyegah. Sehingga Nabi Musa meronta begitu diberi air susu atau mau disusui orang lain, meronta, tidak mau. Allah yang mencegah itu. Sebelum disusui ibunya itu. Lalu ayat ini menyatakan begini. Maka berkatalah saudara Musa. Nah, kan nguntit ya. Saudara Musa kan tadi kan menguntit tuh. Sehingga begitu disusui orang tidak mau, orang ini tidak mau, orang ini tidak mau. Padahal sudah di pasar itu banyak orang. Maunya ya siapa yang mau menyusui itu digaji nanti oleh Fir'aun, oleh kerajaan. Tapi dicegah oleh Allah, tidak mau Mbak Bu. Karena tidak mau dikuntiti ae, gawe sayembara. Ngoten lho. Gawe sayembara. Siapa yang bisa menyusui anak ini gitu. Lalu saudara Nabi Musa itu menawarkan diri, tapi gak ngerti wong lek iku dulure. Gak ngerti. Para tentaranya Fir'aun dan utusan dari kerajaan tadi yang mencari orang tadi gak ngerti kalau itu saudaranya Nabi Musa. Akhirnya saudara Nabi Musa menawarkan diri begini. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan menyusuinya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Nah, saudaranya Nabi Musa itu menyatakan, mau panjenengan saya tunjukkan kepada ahli bait yang akan bisa memelihara si anak ini untuk kamu dan bisa berlaku baik kepada si bayi itu. Mau nggak panjenengan? Bapak Ibu sekalian, di ayat ini disebutkan artinya begini, pencegahan secara naluri tadi. Demikian itu karena kemuliaan Musa di sisi Allah dan demi memelihara Musa dari menyusui kepada selain tetek ibunya. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Allah telah menjadikan hal tersebut sebagai penyebab. Jadi gak gelem netek itu menjadi sebab kembalinya dia kepada ibunya untuk menyusuinya secara alami. Begitu skenario Allah. Jadi arek iku nangis kepir, gak ono sing iso
nyusoni anak itu. Orang-orang yang di pasar itu yang siap menyusui, mereka tidak diterima oleh Musa karena dicegah oleh Allah tadi. Itulah sebagai penyebab kembalinya Nabi Musa ke keluarganya. Ditawarkan oleh saudaranya Musa yang tua tadi. Kamen gelem tak tunjukno ahli bait yang bisa merawat ini. Anak ini, kasihan ini. Bahasa kula, Pak. Ibunya itu bernama Aminah. Yang sebelumnya selalu dicekam oleh rasa takut akan keselamatan bayinya itu, si Aminah ini. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara perempuan Musa yang menawarkan menyusuinya tadi, setelah saudara perempuan Musa melihat keluarga Fir'aun, kebingungan, Bapak, mencari seorang wanita yang air susunya mau diterima oleh bayi tadi. Kebingungan mereka. Keluarga Fir'aun bingung. Ya namanya kasihan terhadap anak kecil, Bapak, nangis kepier terus ya. Lah iku nangis sedina ngono, anaknya gak mati, Bapak, areke gak mati. Cuma mentolo orang melihat anak bayi nangis kepier seperti itu. Diberi air susu apapun tidak mau, diberi makanan apa air yang lain tidak mau, disusui siapapun tidak mau. Allah menyatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Pernyataan saudaranya Nabi Musa. Maka berkatalah saudara perempuan Musa, maukah kamu saya tunjukkan kepadamu ahli bait yang akan memeliharanya untukmu? Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Pernyataan ini, Pak Bu, dicurigai oleh kerajaan Fir'aun. Ngoten lho. Jangan-jangan ini dulure ngoten lho. Kok ero ngoten lho. Maka di tafsirnya Ibnu Abbas itu menyatakan begini, bahwa setelah saudara perempuan Musa mengatakan tersebut, menawarkan tadi kepada mereka, maka mereka menangkapnya, Pak. Berarti dulure Nabi Musa tadi ditangkap karena merasa curiga terhadapnya. Lalu mereka menanyainya, kon kok ngerti kalau ahli baitnya akan menenteramkan dan merawatnya dengan baik? Kon kok ngerti? Ditanya, diinterogasi, Pak. Apakah yang menyebabkan kamu mengetahui bahwa ahli bait itu pasti akan menyayangi bayi ini? Diinterogasi dan memperlakukannya dengan kasih sayang. Kamu kok tahu? Dicurigai, Pak, oleh keluarga Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, jawaban saudara perempuan Musa itu apa? Perlakuan baik mereka terhadap bayi ini dan kasih sayang mereka kepadanya ialah, jawabannya, Pak, karena mereka menginginkan agar raja gembira. Itu jawabannya, Pak. Mereka itu menginginkan agar raja itu gembira, juga mengharapkan imbalan jasa darinya. Makanya saya berharap bayi itu menjadi dikasih sayang dan ada perlakuan yang baik, karena mereka menginginkan agar raja itu gembira. Kalau anaknya itu disusui dan tentram, kan gembira rajanya, gak nangis anaknya dan gak mati karena kelaparan. Juga berharap yang menyusui itu mendapatkan jasa darinya. Alasan itu diterima, Pak Bu. Ya, ucapan si perempuan saudaranya Nabi Musa tadi, ya dituntun Allah, Pak Bu. Ndak ngomong karepe dhewe, dituntun oleh Allah sehingga mereka bisa menerima. Berkat alasan saudara perempuan Musa itu, akhirnya saudara perempuan Musa itu dilepas
Oh begitu ah maksudmu? Nggih, muga basa kula. Nggih. Akhirnya setelah ia mengatakan alasan itu, selamatlah ia dari gangguan mereka. Lalu mereka pergi bersamanya ke rumahnya. Terus ditunjukkan, saya tunjukkan ini, dijak nang omahe, Pak. Jadi bala tentara sing nggawa bayi niku wau. Dan perempuan-perempuan dari kerajaan berbondong-bondong diajak bareng menuju ke rumahnya. Ya tentunya itu rahasia dipegang penuh Pak Bu oleh keluarga. Nah dijak nang omahe iku ya masih ibunya ya gak terus kene nak ya gak ngono. Ibunya itu ya gak ngono. Begitu diajak ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya mereka masuk dengan membawa Musa kepada ibunya, diberikan kepada ibunya sampai ke rumah. Ibu Musa menyerahkan teteknya kepada Musa, dan Musa langsung menghisapnya. Nah, yang mana hal tersebut membuat mereka sangat gembira kan? Akhirnya mereka gembira kan? Oh cocok kayak ini pernyataan si perempuan ini. Anjen ibu dhewe Pak Bu. Nggih. Anjen ibu dhewe. Tadi ya wis cocok Pak Bu. Akhirnya Nabi Musa bisa menetek ibunya. Kalau sudah menetek ini gembira enggak mereka? Gembira, anak enggak nangis. Setelah enggak nangis, ada berita Pak Bu. Kemudian dikirimlah seorang pembawa berita gembira kepada istri Fir'aun. Gampangannya, wahai ibu sang raja, ibu Fir'aun, ini sudah ketemu orang yang bisa menyusuinya. Seneng. Akhirnya keluarga kerajaan senang, anak itu tidak nangis. Lalu istri Fir'aun memanggil ibu Musa untuk menghadap kepadanya. Kalau begitu panggil aja dia yang menyusui itu. Kok teteknya cocok gitu kepada anak bayi itu. Panggil ke sini. Akhirnya ibunya Nabi Musa tadi dipanggil ke kerajaan. Dipanggil. Kira-kira naik nopo? Ya itu yang enggak diceritakan, Mbak. Nggih. Opo melaku, nggih. Opo dinaikkan kendaraan itu tidak diceritakan. Nggih. Akhirnya dipanggil menghadap kepada istri Fir'aun, Asia. Setelah ibu Musa sampai ke istana Raja Fir'aun, asalnya gak ro kerajaan Mbak Bu, gak ro istana, saiki boleh ro istana. Diajak masuk, maka diperlakukan dengan baik dan dihormati serta diberinya hadiah yang berlimpah. Luar biasa kan? Anak-anak dhewe disusoni digonane kerajaan, dikai hadiah, diperlakukan baik. Begitulah Allah membuat skenario. Kalau Fir'aun buat skenario, anak lahir laki-laki disembelih, Allah membuat skenario, anak yang laki-laki hidup di kerajaan. Itu mudah bagi Allah. Tapi caranya seperti tadi, Bapak. Sedang istri Fir'aun itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah ibu si bayi yang sesungguhnya. Tidak tahu, Bapak. Yang diketahui oleh istri Fir'aun hanyalah Musa cocok dengan teteknya, ngoten lho. Tidak diketahui bahwa itu ibunya sendiri. Yang diketahui itu, wah cocok itu teteknya panjenengan kepada si anak kecil ini, ngoten. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian Asia istri Fir'aun meminta Aminah ibu Musa untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Seneng nggak kira-kira? Senang, tapi ibunya Nabi Musa beda, Bapak. Tetapi ibu Nabi Musa itu menolak.
menolak tinggal di istana. Sakjane enak. Tapi ditolak. Itu skenario dari Allah. Dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami yang banyak anak di rumah. Kalau saya tinggal di kerajaan, bagaimana suami saya? Bagaimana anak-anak saya di rumah itu banyak? Ia tidak mampu tinggal di istana meninggalkan mereka, tidak mampu. Tetapi jika istri Fir'aun menyetujui, ia mau menyusuinya di rumahnya sendiri. Akhirnya disetujui, ya wis. Kalau begitu susuilah di rumahmu. Jadi bayi tadi Pak Bu dibawa ke rumahnya. Berarti asli ibunya. Dibawa ke rumah disusoni. Akhirnya istri Fir'aun menyetujuinya usul dari Ibu Musa tadi dan memberinya pembelajaan. Jadi boleh siji bendino dikei jatah untuk belanja. Terus setiap hari diberi jatah pakaian. Pakaiane bayi, pakaiane keluargae dijatah kerajaan, Bu. Nggih, dari istana. Hubungannya akhirnya akrab, Pak Bu. Antara istri Fir'aun, istri raja dengan ibunya Nabi Musa. Perlakuan yang baik dan hadiah yang berlimpah terus digontor Pak Bu, apa? Diglonyor, nggih, diglontor. Nggih. Sehingga ibunya Nabi Musa bersama keluarganya mendapat jatah yang besar dari kerajaan. Begitu Allah membuat skenario. Makanya ada ayat menyatakan ini. Wa makaru wa makarullah. Kalau ada orang membuat makar, sehebat apapun makar manusia, wa makarullah, dan Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah pembuat makar yang paling baik. Akhirnya si anak itu kembali ke orang tuanya, asli ke rumah, disusui di rumah dan dijatah dari kerajaan, dari istana. Wahum lahu nasihun di akhir ayat 12 tadi. Dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Pada akhirnya Ibu Musa pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya dengan hati yang puas dan disukai. Wis gak khawatir, Pak Bu. Masih nyusoni arek lanang nang omah, gak khawatir dibeleh, gak disembelih oleh Fir'aun. Wong dipantau dari kerajaan, disapri lagi panganane. Gisinya disapri dari kerajaan. Itu kan sudah lupa itu Fir'aun. Nek ana undang-undang, membuat undang-undang sapa sing nglairno laki-laki disembelih, sudah lupa Pak Bu. Terbius oleh anak kecil tadi. Dan anak kecil itu lucu. Ya kadang-kadang datang ke, karena hubungannya baik, ya datang ke istana Pak. Ya kalau malam bisa saja dikeloni ambek Fir'aun. Nggih. Nabi Musa bisa saja dikeloni Fir'aun, dikudang-kudang, lali Pak Bu. Kalau dia mempunyai kebijakan lek ono arek bayi laki-laki disembelih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah menggantinya dengan rasa aman. Pada sebelumnya ia selalu dicekam oleh rasa takut, dan Allah memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir secara berlimpah. Loh, begitulah Allah membuat rencana Bapak. Rencana Allah adalah lebih baik. Mereka tidak mengerti, tidak menyadari bahwa anak ini nanti akan menjadi musuh dari Fir'aun. Dirawat, bahkan rezekinya mengalir kepada
Nabi Musa dan keluarganya Nabi Musa. Dimuliakan keluarganya Nabi Musa. Kemudian dijatah setiap harinya sampai Musa itu menjadi anak yang tumbuh sehat walafiat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis itu menyatakan ini. Masalul ladina ya'malu wa yahtasibu fi sun'atihil khaira. Kamasali ummi Musa turdi'a waladaha wa ta'khudu ajroha. Perumpamaan orang yang beramal karena mengharapkan ridho Allah dalam amal kebaikannya adalah seperti ibu Nabi Musa. Ia menyusui anaknya dan menerima upahnya. Luar biasa. Oke. Menyusui, sudah disusui, diupahi lagi. Dijatah hidupnya oleh kerajaan yang pada akhirnya menghancurkan kerajaan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah memberi kemudahan bagi orang yang takwa. Siapapun sejak dahulu, Bapak. Padahal jarak antara keadaan yang sulit tadi dan keadaan yang menggembirakan hanyalah sehari semalam. Paham? Keadaan sulit tadi, anak meronta-ronta itu seharian, Bapak. Terus golek-golek nang pasar itu, golek wong nyusun-nyusoni. Itu keadaan yang sulit tadi menjadi keadaan yang menggembirakan. Itu berjarak sehari semalam. Allah yang menyekenario, Bapak. Atau lebih dari itu, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau sampai telung dino kan mati areke. Betul, Bapak. Hanya sehari semalam keadaan sulit tadi sampai mendapatkan kegembiraan, mendapatkan air susu yang sebenarnya. Maha suci Allah yang di tangan kekuasaannya lah keputusan yang terakhir. Segala sesuatu yang dikehendakinya pasti terjadi. Kalau bahasa kita, bahasa Arabnya itu, bahasa Al-Qur'annya, kun itu mesti fayakun. Kalau Allah berkehendak, jadi, Bapak. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Walaupun banyak orang menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Karena itu orang yang takwa itu dimudahkan urusannya, Bapak. Dialah Allah yang menjadikan bagi orang yang bertakwa kepadanya jalan kemudahan sesudah mengalami kesusahan, jalan keluar sesudah mempunyai kesempitan. Contoh ya, di dalam Quran surat 65 di ayat 4 yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikannya baginya kemudahan dalam urusannya. Oh, Bapak. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, urusannya akan dijadikan mudah oleh Allah. Urusannya akan dijadikan mudah. Bahkan di ayat sebelumnya, surat 65 di ayat 2 yang terakhir, Pak. Niki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Niki. Surat 65 ayat 2 yang terakhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Syaratnya takwa, Pak. Dijadikan oleh Allah mudah jalan keluarnya. Di ayat 3,
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Oh. Kalau dia naik setingkat lagi menjadi tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oke. Dan yang terakhir tadi di ayat 4, yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Oke. niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Urusan apa saja, Pak Bu, orang itu kalau takwa dimudahkan sejak dahulu, Pak Bu, sampai hari kiamat nanti. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Jadi, ngeten, kalau kita kepingin menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah urusannya, bukan berarti ngeten tidak ada sulit. Sulit itu ada, Pak Bu. Bundeli itu ada, urip niku. Setiap urip itu bundeli ku ono, Pak Bu. Cuma dimudahkan oleh Allah jalan keluarnya. Gak mundeli terus, ngoten lho. Nggih. Dimudahkan, tapi syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah sebagaimana ibunya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Musa tadi. Karena bertakwa kepada Allah dijanji oleh Allah, dipertemukan. Lalu bagaimana selanjutnya di ayat 13 itu? Sama terjemahkan di surat 28 ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Ya, dikembalikan terus Supaya senang hatinya. nggih, Dan tidak berduka cita. enggak berduka cita terus. Dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Nah, janji Allah itu benar. Janji Allah apa? Kintirno anakmu, susunono di ayat 7 tadi. Susunono, konek khawatir, konek rasa hatimu takut, cemplung nang ngene Sungai Nil. Nanti tak kembalikan kepadamu. Itu janji Allah di ayat 7, Bapak. Maka janji itu diwujudkan oleh Allah. Benar janjinya, dan menyatakan bahwa dia adalah mengembalikan Musa kepadanya dan akan menjadikan sebagai seorang salah satu daripada Rasul. Maka sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, terpenuhilah apa yang diharapkan dengan kembalinya Musa ke dalam pangkuannya, dengan keyakinan bahwa Musa kelak akan menjadi Rasul. Dengan demikian, maka dalam mendidik Musa, ia memperlakukan sesuai dengan apa yang layak baginya dan dibandani oleh kerajaan luar biasa. Makanya di akhir ayat ini disebutkan walakinna aksarohum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui skenario Allah itu. Kebanyakan tidak tahu tentang hikmah-hikmah Allah yang terkandung di dalam semua perbuatannya dan akibat-akibatnya yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Karena ada kalanya suatu urusan itu tidak disukai oleh diri kita, padahal akibatnya terpuji. Ada enggak? Kadang-kadang awake dhewe gak seneng, Pak Bu, tapi itu terpuji, bisa menyelamatkan kita. Nyun sewu nggih. Kadang ya, maaf. Wong lanang gak suka ambek bojone cerewet ngono, misalkan Pak. Bojoku cerewet ngono. Ono sing gak suka ngono. Padahal Bapak sekalian, dengan cerewet itu menyelamatkan dia, Pak. Menyelamatkan. Kalau umpamanya bojone gak cerewet, wong iku akan didolimi terus oleh orang lain. Tapi karena bojone cerewet, wong gak wani mbek bojone, Pak. Nggih. Soalnya bojone cerewet. Itulah kebaikan yang kita itu tidak tahu, Pak Bu. Nggih, di balik cerewet itu loh, kita tidak tahu, Pak Bu. Begitu juga seorang wanita atau
sebagai seorang istri terhadap suaminya, sesuatu yang tidak disukai jangan diputus bahwa aku gak suka karena kamu perbuatannya begini. Jangan, ada hikmahnya Bapak. Makanya ngeten, bojo iku sampean sayang. Bojo niku lho sampean sayang. Soalnya gak ono sing nyayang Pak Bu, lek gak bojone dhewe. Nuwun sewu. Kalau kita bojo itu lho Bu, bojo itu wong liya lho, wong bojo niku. Nggih. Bojo itu wong liya, bukan saudara. Bojo itu bukan keluarga. Bahkan keluarga kita Pak Bu, walaupun kaya, tidak mungkin akan perhatian pada kita. Tidak mungkin keluarga kita kaya. Misalkan kula duwe cacak mas kula dadi seorang bupati, gurung tentu dia perhatian saya. Kalau saya tua misalkan, belum tentu dia akan merawat saya. Kalau saya sakit, tidak ada Pak Bu. Itu saudara. Mungkin dari keluarga tidak ada yang bisa merawat kita Pak Bu, perhatian. Tapi bojo Pak Bu, panjampirsani masih wong liya Pak Bu. Kalau misalkan seorang laki-laki itu sakit, yang merawat ya si wanita yang orang lain tadi. Makanya sampean sayang bojo niku. Ojo disakiti ngoten lho, enggak. Begitu juga sebaliknya, bisa terjadi. Bisa terjadi. Sing wedok iku loro-loron, sing rambut sing lanang. Bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Jadi ketemu suami istri itu baik di dunia sampai di akhirat Pak Bu. Tapi kalau keluarga belum tentu Pak Bu. Keluarga itu belum tentu. Awake dhewe dulur sing kaya, yang punya kedudukan yang tinggi, belum tentu sampai akhirat ketemu Pak Bu. Tapi kalau suami istri itu pasti ketemu. Contohnya di surat 13 ayat 23. Niki lah. Ketemu di akhirat nanti. Surat 13 ayat 23. Monggo, sampean terjemahkan. Surat 13 ayat 23. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Oh, dari bapaknya baik dan seterusnya. Terus istri-istrinya. Oh, istri-istrinya Pak Bu. Terus dan anak cucunya. Mlebu kabeh. Terus sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat 24. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Nah, selamat untuk kamu ya. Kamu dulu waktu itu sabar bersama dengan istrimu, suamimu, anakmu dan cucumu. Terus maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi di surat 52, surat Tur. Surat At-Tur ayat 21. Sama terjemahkan. 21. Surat 52 ayat 21. Ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Coba Bu, anak cucu ya bojone Pak Bu. Terus dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama, tapi syaratnya sing lanang iman, si wedok iman, anak cucune iman, mati dalam keadaan iman. Maka di ayat ini disebutkan Pak Bu, Allah berpesan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh kamu membenci sesuatu. Oh, sing kok benci boleh jadi
padahal ia amat baik bagimu. Baik untuk kamu yang kamu benci itu. Terus? Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu. Boleh jadi yang kamu sukai. Padahal ia amat buruk bagimu. Buruk untuk kamu. Oleh karena itu kelihatan buruk jangan dibenci, kelihatan baik jangan terlalu disukai. Boleh jadi yang kamu benci itu adalah baik untuk kamu. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa antakrohu say'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ada tambahan ilmu. Ini kisahnya Nabi Musa waktu kecil. Lalu bagaimana kisah selanjutnya kita tunggu pada waktu pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.